الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا وأهلنا وأسلافنا وأعلانا وحبيبنا حيدر بن محسن بن علي الحندوان وعلى من نواه حبيبنا عمر بن محمد بن حفيظ بن جابر بن سالم وعلى من نواه الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعلى من نواه الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وعلى من نواه عبدنا الصالحون بنية البطوف والمنه والرسوخ سلح الجسد والروح وتوبة النسوح والقبول الإقبال وصلح النيات بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nurika Sari wa Madadika al-Jari wajma'na bihi bi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalat ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kembali kita dikumpulkan di dalam perjumpaan yang penuh keberkahan, rahmat, pemberian, yang mana tidaklah kita berkumpul di tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah menjadikan kita semua dalam kebaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah tersampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian, para habaib, para syaraib, para guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali daripada tiga keadaan manusia di dalam menuntut ilmu. Keadaan pertama, kata Imam Ghazali, mencari ilmu untuk menjadikan sebagai bekalan ke negeri akhirat. Jadi ada orang menuntut ilmu, ada orang berangkat majelis. Tujuan apa? Maka tujuan orang ini yang pertama, dia keadaannya untuk mencari ilmu tadi digunakan sebagai bekalan ke negeri akhirat. Makanya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat,
Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang pintar ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, orang yang bisa mengira-ngira dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengetahui takarannya, lalu dia mempersiapkan apapun itu untuk dibawa setelah kematian. Ini orang pintar namanya. Jadi kalau ada orang hadir di majelis ilmu, tujuan apa? Tujuan untuk mencari perbekalan menuju negeri akhirat. Kalau kita tujuan hadirnya kita di sini seperti itu, berarti kita adalah orang yang pandai, orang yang pintar. Kenapa? Karena orang pintar itu, kata Nabi, adalah orang yang tahu memperhitungkan dirinya dan dia mempersiapkan bekal menuju akhirat. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu apa? Amalan. Amalan itu apa? Mengerjakan segala sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lawan daripada orang pintar, lawan daripada orang cerdik, wal ahmaq. Dalam riwayat yang lain, wal ajizu. Ahmaq apa ahmaq? Bodoh. Orang yang lemah. Kan ada itulah di TV kadang, di TV, di sosial media. Seberapa kuat Anda? Seberapa bodoh Anda? Ini misalkan contoh, mohon maaf. Seberapa lemah Anda? Seperti itu contoh. Jadi ujar Nabi, siapa orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang manittaba hawaha wa tamanna 'ala Allahil amali. Orang yang bodoh, orang yang ahmak, orang yang lemah adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya. Tunduk. Nafsu hendak naka ini ketujuh, nafsu hendak itu diumpati, dan biasanya sesuatu yang condong kepada nafsu itu adalah sesuatu yang diharamkan. Geroma lah, sesuatu yang asik-asik itu pasti dilarang lah. Makanya dengar musik itu asik, dengar musik, dengar orkestra itu asik, makanya haram lah. Makanya ungut biarlah ketek batis. Di pengantin kalau ada orkestranya itu, lah tamu tidak boleh. Biar pina berkipas, acil-acilnya lah, biar pina panas, tempat makannya itu salang di barak ya, itu ada berdiri aja daripada tempat duduk tadi. Kenapa? Ada orkestra, ada dangdutannya, ada lagu-lagunya, lah, apalagi lah. Kalau dia nang endrop di atas paha, ini bapak-bapaknya asik kira. Makanya asik itu sesuatu yang dilarang. Barang siapa yang ahmak, siapa yang lemah, siapa yang bodoh, kata Nabi, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amali. Dan dia punya angan-angan sama Allah. Maksiat digawe, kewajiban ditinggalkan, nafsu dituruti, Allah ditinggalkan. Tapi punya angan-angan kepada Allah, inya orang selamat. Ini orang bodoh kan? Menanam benih kadada, tapi ya Allah apabila jual panen. Menanam sawit kadada, apabila jual kau berjual sawit. Naudzubillah sawit orang nanti panen. Ini orang bodoh, ujar Nabi. Orang yang bodoh itu, orang yang lemah itu, dia memperturutkan hawa nafsu. Yang dilarang dikerjakan, yang dilarang dilaksanakan. Tapi orang seperti ini malah punya angan-angan nanti di akhirat dia adalah orang yang selamat. Orang yang selamat itu punya tanda. Tandanya Allah rahmati dia. Siapa yang dirahmati oleh Allah, dia mengerjakan pekerjaan yang membuat rahmat Allah turun. Sholat, puasa, lain sebagainya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama. Maka tidak berniat, kata Imam Ghazali,
dengan mencari ilmu itu kecuali hanya mendapat keridhaan Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Makanya lah kalau ada orang ibadahnya tujuan apa? Selain Allah. Oh berarti orang ini dah ikhlas bro. Kan orang ibadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ada orang ibadah karena Allah, bukan untuk Allah. Apa contohnya selain Allah? Surga. Apa lagi? Azab kubur. Ya Allah, kenapa dia ibadah? Ulun baca tabarak ini guru supaya ulun kada diazab di kubur. Ulun membaca waqiah ini guru supaya ulun jadi orang sugih kita di akhirat. Ulun banyak bersalawat ini supaya surga ulun lain sebagainya misalnya. Artinya kan selain Allah itu lah. Kan surga makhluk. Azab kubur itu bagian daripada ciptaan Allah. Bagaimana orang-orang seperti ini? Apa ikhlas juga? Ini ikhlas. Kenapa? Ini sesuatu yang diancamkan, ini yang dijanjikan oleh Allah. Bekalan ke negeri akhirat itu semua bagian daripada akhirat. Kenapa pian sholat? Ulun anak masuk surga. Ikhlas orang. Kenapa pian menggaul ini? Karena ulun takut diazab kubur. Maka pian ikhlas juga. Cuman ikhlasnya ya tidak sempurna seperti orang yang hanya semata-mata karena Allah. Oh berarti ulun belum sempurna. Alhamdulillah itu ikhlas. Tapi kita bukan makam kita yang mereka betul-betul hatinya tertaut kepada Allah. Kalau kita kan masih perlu ada iming-iming, ada perlu janji-janji. Nah, makanya ketika dipadahkan ini satu amalan, lakas sugih, ini kita lakas menggawe amalan ini. Ketimbang ada satu amalan, ini membuat dia kena nyaman di kubur. Oh ini kita gitu, sugih aja gitu. Nah, ini kita, kenapa? Iming-imingnya kita itu sesuatu yang instan. Karena gurunya jelas, bilanya orang atau hutang berjanji bayar hari ini, ketika ada amalan suki ini kabur di dunia adalah macam-macam alasan biasanya lah. Kalau ini amalan suki lah, kenapa? Karena amun suki itu gurunya jelas, itu nyaman hendak umrah, hendak haji, hendak membantu orang, ini alasan kita lah alasan. Itu kemarin lah waktu acara Isra Mi'raj, Ustadz Najib menjelaskan tentang 4 rezeki. Cuma satu dijelaskan, lah. Dia mengundang lagi lawas lagi, biar ulun menjelaskan lah. 4 tingkatan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. 4 tingkatan rezeki dari Allah. Ini kalau Ustadz Najibnya mendengar adalah mudah-mudahan bisa mendengar, biasanya kalau diundang lagi lah. Tapi mudah-mudahan jadi datang lagi lain waktu. Jadi Ustaz Najib itu beliau pernah kumpul Habib Ibrahim, Habib Mustafa Sejak di Pondok Kawanan. Jadi 4 tingkatan rezeki, 4 tingkatan rezeki, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kemarin al-mal, harta, wa adna darajat rezeki, yaitu paling rendahnya pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, al-mal, harta. Jadi kalau dia meminta harta, kita biar ketujuh meminta harta, itu berarti kita meminta sesuatu yang paling rendah daripada pemberian Allah. Dan ketahuilah sesuatu yang paling rendah itu bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Makanya ada orang dulunya punya kebun sawit 1 hektar. Masya Allah, ulun selawas berisi kebun sawit 1 hektar ini, mohon maaf, ampun maaf, kada kau tolak ke majelis lagi. Kenapa? Sibuk menjaga kebun sawit tadi kalau bila diberondol orang, diangkut orang sawitnya. Sawit 1 hektar membuat dia sibuk dengan dunia sehingga dia jauh daripada Allah. Artinya banyak sedikit harta tergantung orangnya. Ada berkah apa ada? Oh ini baru 1 hektar sudah jauh daripada Allah. Alhamdulillah ketika ditambah jadi 4, asalnya 1 hektar, ada kawat tulang. Ketika jadi 4 hektar, alhamdulillah guru ulun sudah berisi anak buah.
Akhirnya apa? Anak buah aja lagi yang menjaga. Ulun kawa fokus ibadah. Sembahyang 5 waktu di masjid, sembahyang 5 waktu di langgar, berjamaah. Ada orang majelis, ulun siap datang sungsung, bulik biar bala lambat kira bapak. Kenapa? 4 hektar sudah ada yang menjaga. Tapi ada juga orang terbalik, waktu 1 hektar, masya Allah. Tapi giliran sudah 4, tidak kelihatan lagi. Ini hartanya apa? Mulai tambah jauh. Makanya harta itu dikatakan adalah darajat rezeki. Paling rendah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang meletakkan hartanya di dalam hati, nah ini bahaya. Hati dia kuat apa ada. Makanya ketika seseorang meletakkan harta di dalam hati, berat rasanya mengeluarkan karena tidak akan di dalam hati, sayang. Padahal ingin lupa lah, nang disadaqahkan itu yang simpan. Ini yang pertama, al-mal wa adna darajatir rezeki. Yang kedua, wa a'la darajatir rezeki, yaitu paling tingginya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala al-afiyah. Yang kedua al-afiyah wa a'la darajatil rezeki, yaitu paling tinggi pemberian daripada Allah. Apa afiyah? Sehat, sempat, itu afiyah. Yang kau duduk di majelis seperti ini afiyah, sehat, badan sempat. Berapa banyak orang dulu sebelum berharta, makan daging. Setelah berharta jangankan sekilo, lawan kandang-kandangnya sapi kalau itu adu. Cuman nukar aja kawa, memakan kada. Ujar dokter, pian bala, hajilah, jangan makan daging. Amun pian memakan ini bisa kada lausi, marilah dia. Bukan mana sini. Kenapa? Harta banyak. Amun mati, siapa yang waris? Siapa yang ambil? Afiah, Allah cabut afiah, kesehatan darinya. Makanya ini nang rancak kurang kadingat mensyukuri. Nikmat sehat. Sehat ini paling tingginya rizki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya sehat. Kalau sehat lah, pian asal sehat aja, makan apa aja nyaman. Allah berikan sedikit penyakit sakit gigi. Nah, sakit gigi. Coba biarlah bila sakit gigi. Nang nyaman, tak balik ke nyaman. Nang nyaman, tak balik ke nyaman. Ada usaha itulah yang jelas pian memakainya. Gigi kan di daerah mulut, pun pernah luka di tangan. Itu makan dari nyaman, luka di tangan. Kenapa? Karena kita biasa makan bertangan. Tapi bila gini dan luka di tangan, dia makan cacapan, kecalap lah, malah hatinya. Ini kan nikmat dari Allah sudah kurang, baru luka di tangan. Inilah makna afiah, paling tingginya pemberian rezeki dari Allah. Makanya banyak-banyak yang syukuri nikmat sehat ini luar biasa. Nikmat sehat. Sedangkan nikmat yang ketiga, rezeki yang mana pemberian dari Allah yang ketiga, dan ini huwa afdalur rezeki, yaitu paling afdal, lebih afdal daripada harta, lebih afdal daripada sehat. Apa? Solahul adil, yaitu soleh dan solehah keturunan. Kalau harta biar mati selesai, sehat bila biar mati, tidak ada lagi orang mati sehat lah, habis manfaatnya. Tapi kalau punya solahul adna, anak-anak yang soleh dan soleha, yang mati paling baik, paling afdal rizki yang Allah berikan, yaitu keturunan yang soleh dan soleh. Kalau dia memahami ini, biar habis harta menyekolahkan anak, mendidik anak, kada ada rugi. Ulun habis-habisan gurunya sampai harta habis supaya anak ulun ini jadi orang soleh. Cuman sayangnya lah cetakan orang soleh ini gitu. Kalau kau ditukar-tukar ya, kalau kawat ditukar gitu berada. Cuma saya harus kita didik, harus kita sekolahkan, harus diajari. Ini punya keturunan yang soleh dan soleh. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah bercerita
tentang Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Di salah satu riwayat tersebut, di cerita tersebut, misalnya mulai dari awal, mulai turun dari perahu dan sebagainya lah, sampai Nabi Allah Musa dan Khidir ke tempat rumah anak yatim yang rumahnya sudah tua. Selesai di sana, Nabi Allah Khidir malah menghancurkan rumah tersebut. Nabi Musa malah, ini ujar Nabi Musa, ini anak yatim, rumah sudah buruk lain sebagainya, malah dihancurkan. Nanti di akhir baru Nabi Allah Khidir menjelaskan tentang itu semua. Ternyata rumah itu adalah milik anak yatim. Dihancurkan kenapa? Karena di daerah tersebut ada raja zalim, penguasa yang zalim, ketujuh mengambil rumah orang, mengangkat tanah orang. Jadi kalau dihancurkan biar tidak diambil. Lah kenapa? Oh ternyata di bawah rumah tersebut tersimpan harta warisan daripada orang tua anak yatim. Kalau diambil habis dua harta. Imam Qurtubi menjelaskan tentang riwayat ini. Allah sampai mengirim dua nabi. Jadi bayangkan, Allah mengirim dua nabi mencegah supaya harta anak yatim tadi kada jatuh kepada raja zalim. Allah kirim dua nabi. Hikmahnya luar biasa lah. Ini bukan dua wali, bukan dua nabi. Apalagi dua satpol PP. Ada Allah akan mengirim dua satpol PP, dua nabi Allah kirim. Artinya luar biasa ini penjagaan Allah kepada anak yatim. Nah, kenapa sampai Allah mengirim dua nabi untuk menjaga itu? Kata Imam Qurtubi, karena sebab anak ini datuknya adalah orang soleh. Dalam riwayat itu juga Imam Qurtubi menjelaskan bahwa datunya itu dari pihak ibu. Artinya kalau pihak abah ada, pihak ibu, anak yatim punya mama, mamanya punya kuitan, kuitannya punya kuitan, terus sampai keturunan yang ketujuh, datunya yang ketujuh dari pihak ibu. Allah kirim dua nabi untuk menjaga. Paham dia maksudnya? Maksud Imam Qurtubi artinya orang soleh itu Allah jaga keturunan sampai 7 turunan. Allah jaga. Nah kayak itu juga bila nyepian beba isi keturunan soleh, anak cucu kan, jangan takut-takut. Doanya tetap sampai pada dia. Ini punya datu nangka 7 orang soleh, Allah jaga sampai keturunannya nangka 7. Orang soleh lah. Belum lagi kalau orang soleh itu apa salah satunya? Kalau ada habaib, yang ketujuh pada minta doa. Kenapa? Karena dia tahu di situ terdapat keberkahan. Tapi kalau ada habaib datang, ulama datang, tuan guru datang, dia minta doa, dia mendoakan satu. Seikung aja dia mendoakan. Tapi ini ada orang didoakan seluruh habaib, nang masih hidup. Didoakan seluruh ulama, nang masih hidup. Seluruh orang wali yang masih hidup. Siapa gitu? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Apabila ada orang sholat karena membaca tahiyat, kira-kira sah apa ada sholat? Maka siapapun orang itu, apalagi ulama lah, ulama pasti sunnah ya, pasti. Kalau yang ada sunnah ya, ulama ada. Asal orang sholat, apabila pian orang soleh, keturunan pian orang soleh, maka mendapat doa daripada orang sholat tersebut. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah wajib membaca tahiyat akhir. Maka ketika dibaca tahiyat akhir, maka di situ teriring doa kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita orang soleh, kita dapat didoakan si fulan, didoakan wali fulan, seluruh orang yang soleh. Ada orang sholat kada pakai tahiyat. Ada. Nah, makanya ini keuntungan luar biasa. Dikatakan wa afdalur rizki sholahul abna. Sholahul abna wa afdalur rizki. Keturunan yang soleh dan soleha itu adalah paling afdalnya rizki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Banyak keuntungan. Makanya ini luar biasa. Kalau kita mampu punya keturunan soleh dan soleha, satu orang soleh dan soleha, itu luar biasa.
Kalau bisa kita tukar dengan seluruh harta, kita tukar. Kalau kita tukar dengan seluruh pangkat, kita tukar. Kenapa? Karena punya keturunan seperti ini, berkahnya luar biasa. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, tingkatan derajat rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala, ridho Rabbul Alamin wa tamamur rizki, yaitu paling sempurnanya pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah ridho Rabbul Alamin, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Pian punya harta, Allah ridho dengan harta pian. Oh, kenapa bisa ridho? Pian gunakan harta bertambah dekat kepada Allah, gunakan sedekah, gunakan infak lain sebagainya. Berarti harta tersebut tidak tersia-sia. Allah ridho dengan harta pian. Pian punya kesehatan, dengan kesehatan pian gunakan untuk tambah dekat kepada Allah. Manfaat dalam dakwah baginda Rasulullah. Berarti kesehatan dia adalah kesempurnaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keturunan soleh dan solehah itu ridha Allah. Kenapa? Allah tetapkan mereka jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketiga-tiganya tadi akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wa tamamur rizki, yaitu paling sempurna pemberian Allah adalah ridhonya Allah itu sendiri. Nah, makanya kalaunya kita mencari duduk di majelis ilmu, tujuan apa? Tujuan Allah, tujuan menuju berbekalan ke negeri akhirat, maka itu adalah niat yang baik, niat yang tepat, niat yang benar. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung, kata Imam Ghazali. Dan perhatikanlah golongan yang kedua, yaitu orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Sedangkan dia sendiri menyadari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya yang berbahaya. Jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatirkan dia mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah Ta'ala kalau mau dimaafkan atau disiksa. Nah, jadi biar-biarlah yang ketujuh kita angka 7 meminta yang segera. Jadi kita jadikan majelis sabat ini tujuannya dunia, tujuannya selain Allah, tujuannya sesuatu kemuliaan lain sebagainya. Nah, ini kita harus sadar bahwa itu adalah niat yang salah. Kenapa harus sadar? Betul pekerjaan kita salah dan kita sadar niat tersebut salah. Kenapa? Siapa tahu nanti kita punya niatan yang jauh lebih baik. Artinya kalau dia punya niat seperti ini, jangan menghalangi dia untuk hadir ke majelis. Karena orang yang istiqomah walau niatnya salah seperti itu, kemungkinan besar Allah akan membalikkan. Ketimbang dia niatnya sudah salah, belajarnya ada. Ini kayak apa kira-kira akan membalikkan hati? Niatnya sudah salah. Dari mana pian tahu niatnya salah, guru? Itu kisah ke majelis, kisah ke aliman aja. Ini niat salah sudah. Lah pian kada ke majelis itu kisah alim lagi lebih kisah alim, lebih alim daripada orang yang ke majelis. Lah kisah suci itu dari pulang ke masjid harus. Lah pian kada ke masjid ini lebih suci berarti. Orang yang ke masjid tadi memang kisah suci, tidak masalah. Walaupun kisahnya sampai satu titik, Allah jadikan betul-betul itu bukan kisah lagi. Nah, jadi kalau ada orang angka 7 mau komentari angka itu, atau kita angka 7 itu kisah ini, hati-hati lah. Lebih baik, makanya dikatakan tarkul amal li ajlin nas riya. Pian meninggalkan amal karena takut riya, pian tinggalkan amal itulah riya sudah.
Kenapa? Pian kada menggawi ini takut dipadakan orang sok suci. Lah pian kada menggawi itu berarti pian seakan-akan pian suci. Itu ria sudah namanya. Nah, makanya yang perlu kita ingat kalau punya niat seperti inilah niat kita kada baik di majelis lain sebagainya, hendak ini hendak itu, tidak masalah. Yang penting kita ingat niat kita tadi salah. Urusan salah atau ada itu urusan kita lawan Allah. Yang penting kita mau terus berkumpul di tempat yang baik, mau terus bersama orang yang baik. Almarhum ma'aman, seseorang itu dikumpulkan bersama yang dia cintai. Orang yang dia cintai itu pastinya rajin berkumpul. Man tashabbaha biqaumin bahwa minhum. Orang yang serupa dengan satu kaum, mereka bagian daripada itu. Walaupun niat kita kada tapi jujur, tapi kita akan tuju berkumpul dengan orang pulang ke majelis. Siapa tahu nanti lambat tahun berkat kita istiqomah Allah bersihkan. Amin. Karena apa? Kita ini semua manusia yang punya nafsu syahwat, punya berbagai macam keinginan. Jadi ada orang yang datang ke majelis itu tidak 100% ikhlas. Ada orang yang ibadah tidak 100% ikhlas. Ada yang cuma 20%, sisanya macam-macam. Ada yang cuma bahkan 10% ikhlasnya, sisanya macam-macam. Ada juga yang memang 90%, sisanya macam-macam. Tetapi kadar-kadar itu sedikit demi sedikit, kalau kita istiqamah, melawan itu semua dengan istiqamah. Kita istiqamah, insya Allah nanti sedikit demi sedikit tujuan kita akan diperbaiki oleh Allah. Makanya istiqamah itu luar biasa. Istiqamah itu luar biasa. Lebih baik daripada kata Ramadan. Nah ini yang paling penting. Tetapi kalau dia mendapat taufik, kata Imam Ghazali, mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertobat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang cedera dan yang terkurang, maka dia bisa dikumpulkan bersama golongan yang beruntung karena orang yang bertaubat dan dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Nah jadi kalau pian masih tahu rasa pian ini kayaknya niatnya salah makanya. Tujuan ini kayaknya salah. Aku ini hendak dipuji orang lain sebagainya. Dia tahu itu. Nah di situ langsung Imam Ghazali menjelaskan. Siapa tahu nanti, nah dia akan sadar. Artinya apa? Kemungkinan orang seperti sadar banyak apa tidak? Banyak. Karena dia tahu yang dikerjakan itu adalah keliru. Kita tahu niat kita keliru. Kita tahu tujuan kita keliru. Kemungkinan besar kita akan sadar akan dirubah oleh Allah itu besar. Makanya tetap istiqomah. Nah yang terakhir, ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukannya dan merasa bangga dengan banyak pengikutnya, dan menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, orang tadi niat itu sudah salah. Dia masih terperdaya lagi dengan sangkaan bahwa dia mempunyai kedudukan. Ini setan bisiki, kadang ada keinginan hendak berubah, kadang merasa inya salah, tapi inya menggunakan itu semua dalam keadaan yang salah. Inya kadang merasa masih mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia merasa bahwa dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala karena dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Dia berbicara seperti pembicaraan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama. Padahal zahir dan batin penuh dengan tamak dan loba dalam menghimpun kekayaan dunia. Maka orang yang seperti ini termasuk di dalam golongan yang binasa, jahil dan tertipu dengan tipu daya syaitan, dan sangat tipis harapan untuk ia bertobat kepada Allah.
Karena sebab kata Imam Ghazali, dia telah menyangka bahwa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang banyak yang baik, padahal dia telah lupa akan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu wa ma taqulun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Menyuruh orang tapi tidak mengganggu, menyuruh orang meninggalkan tidak mengganggu. Dan orang ini sebenarnya termasuk di dalam golongan yang dimaksud oleh Rasulullah, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usul. Ujar Nabi, selain daripada dajjal, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan lebih daripada dajjal. Lalu ada orang sahabat yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi kita Muhammad SAW menjawab, mereka adalah ulama su', yakni ulama yang jahat. Dajjal itu, dari Imam Ghazali, tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama su' ini walaupun lidah pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Ini pernah ulun jelaskan, Pak. Artinya ulama itu jadi tolak ukur. Ujar ulama haram, Pak. Ujar ulun tadi haram nonton orkesan dari sekalinya bayian bulak apa nganten haram. Lihat ulun mengetik di muka panggung. Kira-kira yang ulun sampaikan tidak sesuai dengan yang ulun lakukan. Makanya kata ulama, lisanul hal afsah min lisanil hal. Nasihat dengan lisan itu jauh bermanfaat nasihat dengan perbuatan. Jangan jadi tolak ukur. Oh, guru sekalinya menonton do orkes, mengetek dia pulang sini di hadapan panggung, menyawer dia pulang, misalkan, nah gurunya begitu, menyawer dia pulang. Oh, berarti boleh aja. Berarti boleh. Kenapa? Jadi dalil bagi orang. Kalau orang yang jahil, orang awam, mereka akan takut mengerjakan ini boleh apa tidak. Tetapi ketika ulamanya mengerjakan demikian, oh berarti ini boleh. Nah, makanya ini yang ditakutkan oleh Nabi selain daripada dajjal. Tatamu di bank lah, mampir dulu kamu ya. Akhirnya apa? Nah, ini bukan jual utang duit. Utang duit juga. Kada riba kalau kadanya haram itu adalah bunganya itu haram. Nah ini kan. Nah ini jadi tolak ukur. Makanya ujar Nabi, takut. Salah satu lebih daripada dajjal itu ulama sunnah. Kenapa bisa menyesatkan? Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia. Dajjal. Nah, ada tujuan dajjal yang lain. Nah, terang-terangan dajjal itu terang-terangan. Tetapi ulama su ini walaupun lidah pandai memalingkan orang lain dari cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Karena amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Dan orang banyak lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama su ini daripada perkataan mereka. Maka apa yang dirusakkan oleh ulama su ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat dibaiki oleh lidah mereka. Orang yang jahil, jadi Imam Ghazali belum berani menghimpunkan dunia banyak-banyak. Orang bodoh, orang awam, kada wali menghimpunkan dunia banyak-banyak. Begawi ini, begawi itu, ambil ini, tidak sesuai syariat, kada wali. Kecuali kata Imam Ghazali, setelah mereka melihat keberanian ulama su ini berbuat demikian. Orang kada wani mau utang duit di bank. Ini jangan-jangan haram ada. Ini berutang duit ini, menyandarkan kabun ini haram ada, mengambil sandaan, mengambil manfaat dari kabun ini. Tapi imbang melihat ulamanya menggawi, orang wani menggawi.
Kenapa? Karena melihat orang alim tadi, orang yang berpengetahuan tadi, tuan gurunya tadi. Makanya lah tuan guru itu jadi tolak ukur, tolak tuan gurunya. Apalagi bininya lah. Jangan jadikan tolak ukur bininya, misalkan pasangannya pakai bulu mata yang bertanam-tanam, misalkan jualan lain sebagainya. Itu bini guru memakai guru aja lah. Anda kayak itu, anda itu, dan dia terlalu lemah. Dia lemah itu ngarannya karena kau jadikan tolak. Tetapi masyarakat seperti itu katanya. Orang jahil tidak berani melakukan sesuatu kecuali setelah melihat ulama. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Jadi intinya kalau melihat apapun niat kita di majelis, tetap berangkat dengan majelis. Karena orang menambah kumpul di tempat yang baik, sedikit banyak ini akan dihitung orang baik pula. Walaupun seburuk apapun kita, walau sejahat apapun diri kita, kalau kita masih mau berangkat ke majelis, masih mau duduk di sana, insya Allah sampai suatu ketika Allah menetapkan kita sama dengan perkumpulan. Walaupun kalau 100% ikhlas, tapi kita berharap, kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, kita sadar. Maka insya Allah nanti akan Allah tetapkan niat yang ikhlas. Makanya kita ini orang yang belajar, orang yang menuntut, orang yang masih banyak perlu perubahan. Hari ini niat kita salah, esok ubah lagi niat kita. Hari ini niat kita keliru, esok perbaiki lagi niat kita. Nah ini Allah senang dengan orang-orang yang berusaha seperti ini. Artinya Allah mencintai orang-orang yang berusaha seperti ini. Kenapa? Mereka sadar mereka masih dalam kekeliruan dan berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Jadi mudah-mudahan kita berdataan, Allah kumpulkan keikhlasan di dalam tujuan kita berdataan. Allah jadikan setiap kita berkumpul di majelis seperti ini membawa kebaikan. Niat kita diperbaiki oleh Allah, tujuan kita dimurnikan oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini Allah ampuni segala dosa kesalahan kita. Allah ampuni segala dosa apapun itu yang baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Terkhusus di malam Jumat ini kita doakan pula dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan perkumpulan ini Allah perlihatkan, Allah nampakkan bagi orang tuanya yang berada di alam barzakh dan membawa keberkahan bagi mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa ayah bunda kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan Allah tinggikan derajat mereka. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, yang sakit diberikan sehat, yang sakit diberikan kesembuhan, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan mengucap kalimat syahadat, dan mudah-mudahan itulah yang menyebabkan kita kelak dikumpulkan di dalam surga yang paling indah bersama baginda Rasulullah. Allah amankan kita daripada sakaratul maut, Allah amankan kita daripada siksa kubur, Allah amankan kita di ketika padang mahsyar, dan Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa adanya hisab. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibus sa'ilin, walhamdulillah rabbil alamin ala hadhihi niyah dunia dan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra sabatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina da'ilah wa min
معلمين وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع جميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجرنا غير ضرر واجرنا من غير ابتلاء واغننا من ابتلاء اللهم ارزقنا من القلوب فرحا من الاذان يصفها من الاخلاق ثيابها ومن الارزاق ازالها من الابيات اكملها من الدنيا خيرها من الاخره نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا